Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pengaruh sosial media terhadap persepsi diri yang dimiliki oleh wanita dewasa awal. Bab 1. Latar belakang. Usia dewasa awal merupakan salah satu tahap perkembangan transisi dari remaja menuju dewasa. Menurut Santrok 2012, pada tahap ini individu biasanya memiliki sedikit waktu luang, sebab sebagian besar waktunya digunakan untuk mencoba berbagai hal dengan bereksperimen dan eksplorasi untuk mengetahui kehidupan seperti apa yang diinginkannya. Masalah lain yang muncul yaitu persepsi terhadap diri sendiri akibat adanya sosial media. Sosial media dianggap mampu meningkatkan interaksi dengan orang lain, menyediakan informasi yang tidak terbatas, serta menyediakan kebutuhan akan dukungan teman sebaya, sosial, dan emosional. Menurut Gyotza et al. 2021, persepsi diri sebagai pikiran, persepsi, dan emosi individu yang hanya berputar pada penggambaran tubuhnya sendiri. Bab 2. Kajian teoritik. Sosial media merupakan tempat untuk mengekspresikan diri, berinteraksi dengan banyak orang, berkolaborasi, dan berbagi informasi sehingga membentuk ikatan sosial virtual. Terdapat beberapa karakteristik dalam sosial media yaitu: yang pertama, jaringan merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat keras yang satu dengan perangkat keras yang lain dengan menggunakan koneksi untuk bertukar informasi. Yang kedua, informasi berfungsi untuk menciptakan hubungan antar pengguna di sosial media. Yang ketiga, arsip merupakan sebuah tanda bahwa informasi tersimpan di perangkat keras dan dapat diakses kapanpun. Yang keempat, interaksi. Interaktivitas dalam sosial media kemudian membentuk jaringan antar pengguna. Menurut Thomson dalam Ajahara 2024, persepsi diri adalah evaluasi diri terhadap tinggi, berat, dan berbagai aspek lain yang memengaruhi penampilan tubuh dirinya sendiri. Aspek-aspek yang mempengaruhi persepsi diri seseorang menurut Thomson dalam Ajahara 2024 yaitu aspek persepsi terhadap bentuk tubuh dan penampilan secara keseluruhan, aspek perbandingan diri sendiri dengan diri orang lain, aspek sosial dan budaya. Selanjutnya, kita masuk bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan observasi secara online melalui sosial media, studi literatur, dan menyebarkan data kuesioner secara online melalui Google Form. Selanjutnya, skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala Likert, di mana 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 sama dengan tidak setuju, 3 sama dengan cukup, 4 sama dengan sesuai, dan 5 sama dengan sangat sesuai. Definisi konseptual penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara sosial media sebagai variabel X, yaitu independent variable, dengan persepsi diri sebagai variabel Y, yaitu dependent variable, yang dimiliki oleh wanita usia dewasa awal. Pemilihan subjek perilaku penelitian ini berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti, yaitu wanita usia dewasa awal umur 20-40 tahun yang menggunakan sosial media. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non-probability sampling dan purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan data di mana sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Bab 4. Hasil dan analisis data. Pertama, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas
untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan peneliti valid dan reliable atau tidak. Setelah mengetahui bahwa data valid dan reliable, selanjutnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki hubungan yang linear antar variabel atau tidak, selanjutnya peneliti menguji hipotesis dengan uji regresi sederhana untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sosial media dengan persepsi diri pada wanita usia dewasa awal atau tidak. Dengan demikian, instrumen dalam penelitian ini tetap dapat dijadikan skala untuk menentukan hipotesis, karena setiap item sudah mewakili aspek yang hendak diteliti. Kemudian, pada uji homogenitas, hasil menunjukkan skor signifikansi 0,05. Artinya, data dalam penelitian ini homogen atau sama. Berdasarkan uji regresi linear sederhana, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% pada tingkat penggunaan sosial media, maka persepsi diri akan ikut meningkat sebesar 0,462. Sehingga H1 dalam penelitian ini diterima dan H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh antara sosial media dengan persepsi diri yang dimiliki oleh wanita dewasa awal. Bab 5, kesimpulan dan saran. Persepsi diri merupakan pengalaman individu yang berupa persepsi terhadap bentuk tubuh dan berat tubuh, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu terhadap penampilan fisiknya. Persepsi tersebut dapat berupa penilaian positif maupun negatif. Edukasi terkait persepsi diri perlu dilakukan untuk meningkatkan self-love pada diri wanita usia dewasa awal, di mana para wanita harus memahami bahwa cantik itu relatif dan tidak bisa mengacu pada hanya satu standar saja. Kemudian, intensitas penggunaan sosial media harus diminimalisir guna menghindari paparan negatif dan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan diri. Bijak dalam bersosial media merupakan hal yang diperlukan agar para wanita terhindar dari dampak negatif penggunaan sosial media.